Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Saudaraku sebangsa tanah air, sudah 10 bulan lebih Jokowi lengser dari kursi presiden sesuai aturan Undang-Undang Dasar. Dan sejak itu pula peran politiknya terus makin kerempeng, makin kempes, dan makin tanpa makna. Tidak ada lagi signifikansinya. Sejak Jokowi dan keluarga termasuk menantunya dipecat secara resmi dari PDIP, beberapa partai besar berbahasa basi apa kiranya Jokowi mau bergabung dengan salah satu dari mereka. Ternyata feeling politik Jokowi masih agak jalan. Karena hanya basa-basi, ya dia menolak tawaran itu, dan mula-mula dia merencanakan sendiri, yaitu mendirikan partai sendiri, dinamakan Partai Super TBK, Partai Super Terbuka. Nah, jebol tidak laku, paling tidak karena dua sebab. Pertama, nama Jokowi tidak punya bobot politik seperti ketika masih jadi presiden, ini tentu ya. Yang kedua, Partai Super TBK ternyata hanya dagelan yang cukup lucu, karena sulit sebuah partai dagelan dibuatkan anggaran dasar, anggaran rumah tangga, dan juga dibuatkan mukadimahnya berhubung penggagas utamanya dalam keadaan kalut. Jadi itu partai aneh. Ya kalut jiwanya, kalut akalnya, dan kalut perasaannya. Besar kemungkinan 3 kalut itu menyebabkan sakit kulit yang dideritanya dan nampak agak sulit penyembuhannya. 3 macam kalut itu dan kemelut itu menyergap kehidupan Jokowi sehingga dia bergerak dari satu miskalkulasi ke miskalkulasi yang lain. Bergerak dari satu ngawurologi serba ngawur ke ngawurologi yang lain. Nah, menunggu tawaran partai besar yang tak kunjung datang, akhirnya dengan ijtihad politiknya yang cerdas, tanda petik, Jokowi terjun ke PSI yang diketuai Kaisang Pangarep, anak bungsunya, ya, berpidato menyala-nyala di kongres itu, saya akan bekerja keras untuk PSI. Kemudian tepuk tangan bergemuruh. Saya akan bekerja keras untuk PSI. Nah, tanpa sedikit pun dari takdir, seperti saya pernah sampaikan, Jokowi sudah kehilangan relevansi. Tidak ada lagi menteri yang menyambangi Jokowi di rumahnya di Solo. Tidak ada lagi para petinggi kepolisian dan perwira tinggi TNI yang merasa perlu mengetahui bagaimana keadaan Jokowi sekarang ini. Dulu beberapa bulan sebelum Jokowi lengser, ada orang yang sangat gegabah, ya, tapi kagum pada Jokowi, mengusulkan mengapa pemerintahan baru Presiden Prabowo Subianto tidak mengusulkan Jokowi jadi Sekjen PBB. United Nations Secretary General. Ini posisi yang luar biasa, tidak main-main orang Jawa bilang ya. Usulan ini jadi bahan ketawaan karena tidak mudah bagi seseorang bisa menjadi Sekjen PBB. Prosesnya cukup rumit, yang berminat harus lolos dari saringan Security Council, yaitu Dewan Keamanan, yang beranggotakan 15 negara, dan 5 negara punya hak veto, yakni China, France, Russia, United Kingdom, and the USA, United States of America. Nah, tugas Sekjen PBB tidak mudah. Dia harus memimpin sidang-sidang dewan setiap kali ada ketegangan atau konflik antar negara. Maka kepiawaian bahasa Inggris paling tidak adalah syarat mutlak. Tentu Jokowi bukan orangnya. We walk the talk itu ya, saya sudah lupa ya. Nah, kalau Pak SBY atau Pak Prabowo besok setelah usai tugas kepresidenannya, misalnya, tentu pantas dicalonkan oleh Indonesia sebagai Sekretaris Jenderal PBB. Nah, bahwa pasca lengser Jokowi pasti runtuh pengaruh politiknya sudah diramalkan oleh ekonom terkemuka Dr. Antony Budiman. Menurut Dr. Antony, Jokowi sudah merusak demokrasi dengan mengkooptasi berbagai lembaga negara, bahkan bisa mendikte DPR. Kepolisian diletakkan di bawah kendali Jokowi, dan dengan merusak aturan konstitusi,
dia, Sri Mulyono alias Mukidi, bisa menjadikan Gibran Fufawa wakil presiden mendampingi Pak Prabowo. Ini memang luar biasa gendengnya. Nah, menurut Dr. Antoni, publik melihat ini bukan hanya sebagai praktek nepotisme, tetapi juga sebagai bentuk manipulasi hukum untuk kepentingan politik keluarga. Hal ini menandakan runtuhnya prinsip amanah, karena kekuasaan dipergunakan bukan untuk mewujudkan kepentingan bangsa, melainkan untuk memperluas pengaruh politik dinasti. Nah, saya punya dugaan kuat, tambah hari Jokowi tambah bingung dan resah, karena tidak ada lagi menteri-menteri yang diangkat Jokowi berani nongol di rumah Jokowi, karena malu pada publik yang cukup kritis pada Jokowi. Akhir-akhir ini cuma Pratikno dan Muhadjir Effendi yang masih tetap setia menjadi, penjilat Jokowi. Yang lain pikirannya udah betul. Nah, saya melihat usul pemakzulan Gibran oleh tokoh-tokoh purnawirawan TNI sebaiknya diproses terus oleh MPR supaya Jokowi tidak bermimpi yang aneh-aneh. Rakyat Indonesia yang berpikir waras dan sehat pasti menginginkan masa depan Indonesia yang jauh lebih baik. Jokowi harus sudah hilang dari peta politik. Mr. Toxic and Poisonous, Tuan toksik dan beracun itu tidak boleh lagi mengganggu Indonesia yang sedang berbenah untuk masa depan Indonesia yang lebih demokratis, egaliter, adil secara sosial, adil secara politik, dan adil secara ekonomi. Bukan tugas ringan membangun kembali Indonesia setelah 1 dekade dirusak secara total, sistematik, dan terencana oleh Jokowi yang tidak punya ijazah asli S1 dan sudah berhasil mengibuli bangsanya selama 10 tahun. Jadi kehormatan bangsa Indonesia sudah diperkosa oleh Jokowi alias Mulyono alias Mukidi, dan ini pelajaran moral dan politik menjelang HUT Proklamasi Kemerdekaan Indonesia ya ke-80. Dan ini jangan pernah lagi bangsa besar Indonesia memilih presiden yang punya kesetiaan ganda, yang separuh kesetiaannya dipersembahkan kepada negara asing seperti yang secara kurang ajar dilakukan oleh Jokowi. Jadi usul saya besok Ketua KPU daerah, Ketua KPU tingkat provinsi, Ketua KPU pusat tidak sembarangan memilih calon kepala daerah, gubernur, apalagi presiden secara serampangan seperti kemarin dilakukan oleh KPU 3 tingkatan itu. Dan jangan lagi KPU itu mau dibeseli, disuap. Saya tidak punya bukti berapa geng Solo sudah menyuap KPU di masing-masing tingkat itu, ya. Tetapi logika yang rasional mengatakan pasti ada apa-apanya. Dan Jokowi memang terlaknat karena semua itu oleh dia bisa dipecahkan dengan uang, dengan posisi-posisi politik yang bisa menghasilkan uang dan lain sebagainya. Ini sekedar catatan kecil. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.